البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب رواه. طيب جزاكم الله khairan. عن أبي جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Diulang an. عن جابر أيوة. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له الجنة. Burisat lahu ورثت له في nahlatun. ورثت له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وهو صحيح. Tayyib. Ada lagi siapa? Siapa yang sudah hafal? Tayyib. Khatib. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. Tayyib, tamam. Ada lagi siapa? Ismail, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa tabassahul jannah. Rawahu Imam Ahmad. Dua hadis, tamam. Ada lagi siapa yang hafal? Ada lagi atau habis? Kalau habis berarti hari apa ya? Hari Sabtu insya Allah. Kalau tak ada lagi, tayyib. Siapa Najm? Bismillah. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. Tamam. Ada lagi? Masih ada? Baik, kita lanjutkan hari Sabtu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 308 dari Syarah Kitabil Iman. Tsumma qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hadis baiat Ubadah ibni Samit itu, wa man asaba min dzalika syai'a, melakukan sedikit saja dari perkara tadi, perkara yang ditegah, dilarang, fa'uqiba fid dunya, kemudian dia dihukum di dunia, fahuwa kafaratullah, maka hukuman tadi sebagai penghapusan untuk dosa dia. Hadza yadullu ala anna malam yuwaffil bai'a, ada kesalahan ya. Mestinya yaknya hilang kan ya, yuwaffi tanpa ada yak di belakang itu karena dia majzum bihat fi harfil illah. Malam yuwafil bai'ata falahu halatan. Orang yang tidak menunaikan baiat maka dia memiliki dua keadaan. Ada dua kemungkinan. In aqabahullahu fid dunya fahiya kafaratullah. Kalau dia dihukum di dunia, maka uqubah tadi menjadi penghapusan dosa untuk dia. Wa hadzal hadis wa ghairuh, hadis ini dan yang lainnya
min adillati kafarati dzunub, yang yaitu berupa dalil-dalil penghapusan dosa. Uqubata dunyawiyah kafaratun lidzunub wa illam yatub minha, menunjukkan bahwasanya hukuman keduniaan itu menghapus dosa-dosa walaupun orangnya tidak bertaubat dari dosa-dosa tadi. Bi ghadhin nadhari an kamali takfir wa naqsih, tanpa kita memandang apakah penghapusannya tadi sempurna atau kurang. Tapi secara umum musibah itu memang menghapus dosa. Wa taubatu nafsuha kafarah li jami'i dzunub. Taubat itu sendiri juga menghapus dosa, untuk menghapus seluruh dosa. Hatta syirkal akbar. Tayyib. Li jami' berarti apa? Hatta syirkil akbar wal kufril akbar. Sampai bahkan syirik akbar dan kufur akbar. Hatta di sini sekedar harful jar, berarti apa? Syirik ini majrur. Salah. Hatta dia harful jar, tapi kali ini huruf atof. Asyirik dia majrur karena apa? Maktuf kepada jami'. Dzunub, intinya majrur. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, falamma tammat hadhil bai'atu ala hadhil khisal, tatkala bai'atnya itu selesai sempurna di atas karakter-karakter yang disebutkan tadi, zakaralahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hukma man waffa biha. Sering gitu ya di buku-buku itu, mestinya tanpa titik dua tapi pakai alif layyinah. Nabi menyebutkan kepada mereka hukum orang yang menunaikan baiat tadi. Wa hukma malam yafi biha. Dan hukum orang yang tidak menunaikannya. Indallahi azza wajal, di sisi Allah azza wajal. Kemudian diperinci. Fa amma man wafa, boleh wafa, boleh wafa. Tapi yang pasti pakai alif layyinah. Adapun orang yang menunaikan biha baiat tadi, fa akhbara anna ajrahu 'ala Allah. Maka Nabi mengkabarkan bahwasanya pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Kadza riwayatu Abi Idris wa Abil As. Demikianlah riwayat Abu Idris dan Abul Ash'as an Ubadah. Wa fi riwayati sanabihi anhu fal jannah in fa'alna dzalik. Disebutkan yaitu surga pahalanya jika kami mengerjakan menunaikan baiat tadi. Wa qad qala Allah Ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau wahai Rasulullah, mereka itu hanyalah membaiat Allah. Karena Nabi sekedar utusan. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatsa fa innama yanqusu ala nafsih. Maka barang siapa membatalkan baiat tadi, dia itu hanyalah membatalkan baiat dan merugikan dirinya sendiri. Waman aufa, mestinya dengan alif layyinah ya. Waman aufa bima ahada alaihullahu fasayu'tihi ajran azima. Dan barang siapa menunaikan perjanjian yang dia berikan pada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang agung. Wa fassara al-ajral azima bil jannah. Nabi menafsirkan pahala agung yang disebutkan dalam surat Al-Fath tadi dengan apa? Surga. Surat Al-Fath ini, masalah baiat ini turun setelah peristiwa apa? Ini anak-anak ada yang tahu tidak? Insya Allah tahu. Ini terkait baiat ini terkait dengan peristiwa apa ini? Ayat ini turun setelah baiat. Baiat ini terkait dengan baiat apa itu? Anak-anak ada yang tahu tidak? Baiat apa itu? Jelas abang-abang tahu langsung insya Allah. Baiat yang terkenal tuh. Ilyas, baiat apa? Baiat apa? Siapa? Enggak apa berarti anak-anak yang lain yang agak besar. Ini baiat apa? Ayat ini turun terkait dengan baiat apa? Hadis aja hadis.
Iya, Pak Ahmad. Oh, bukan. Surat Al-Fatah turunnya bukan pada Bai'atul Aqabah. Berarti halif aja halif. Bai'at apa namanya? Lupa. Ahmad aja Ahmad. Bai'at apa? Iya, Bai'atul Ridwan. Berarti setelah peristiwa apa itu? Peristiwa Hudaibiyah itu. Iya, surat Al-Fatah turun tatkala Nabi pulang dari Hudaibiyah. Thayyib. Kadza qalahu Qatadah wa ghairuhu minas salaf. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan para salaf yang lain. Wala raiba anna man ijtanaba syirka wal kaba'ira wal ma'asi kullaha, dan tiada kebimbangan bahwasanya orang yang menjauhi kesyirikan, dosa-dosa besar dan maksiat-maksiat semuanya, falahul jannah, dia pasti akan mendapatkan surga. Sama saja berbaiat atau tidak. Tapi baiat memang pahalanya khusus. Para sahabat yang membaiat Nabi, pahalanya lebih utama daripada yang tidak berbaiat. Secara umum demikian. Wa ala dzalik waqa'at hadhil bai'ah, dan di atas perkara tadi itulah baiat ini terjadi, yaitu menjauhi perkara-perkara itu. Wa in ikhtasara dzalika ba'dur ruwah, walaupun sebagian rawi meringkas peristiwanya itu, meringkas periwatannya. Fa asqata ba'da hadhil khisal, sebagian rawi menghilangkan, yaitu tidak menyebutkan sebagian karakter yang Nabi larang. Wa amma mallam yuwaffi biha, adapun orang yang tidak menunaikan isi baiat, bal nakasa ba'da maltazama bil bai'ah, bahkan dia membatalkan sebagian perkara yang wajib untuk dia taati dengan baiat itu, tarakahu lillahi azza wajal. Hunya kembali ke siapa? Dohirnya Nabi. Iya, Nabi. Nabi mau meninggalkan orang itu untuk Allah azza wajal, yaitu urusannya diserahkan pada Allah. Wal murad, yang dimaksudkan adalah ma'ada syirki. Boleh syirki, boleh syirka. Yang selain kesyirikan. Karena ma di sini bukan ma masdariyah. Kalau ma-nya masdariyah, niscaya apa? Ma ada syirka, maf'ul bih. Tapi jelas di sini siap menunjukkan ma-nya ma mausulah. Maka di dia fi'il, boleh jadi dia adalah apa? Harf. Minal kabair, yaitu berupa dosa-dosa besar. Faqasamahu ila qismain. Nabi membagi orang ini menjadi dua. Orang yang berbuat maksiat, menyelisihi isi baiat. Ahaduhuma, yang pertama, ayyu aqaba fid dunya. Orang itu dihukum di dunia. Fa akhbara anna dzalika kafaratullah. Maka Nabi mengkabarkan bahwasanya hukuman tadi sebagai kafarah untuk dia. Wa fi riwayah fahuwa tahurun lah, sebagai alat penyuci untuk dia. Wa fi riwayah tahurun lahu au kafarah, sama ya. Penyuci atau penghapusan untuk dia. Bisyak, dengan keraguan. Wa rawahu ba'duhum tahurun wa kafarah, pakai wawu, tak masalah. Bil jama', yaitu menggabungkan dua lafaz ini. Wa qad kharrajaha al-Bukhari fi maudhi'in akhar fi sahihih. Ini telah diriwayatkan juga oleh Bukhari di tempat lain dalam sahih beliau. Selesai dari Fathul Bari. Ini sekedar kita ambil yang diinginkan. Jelas ada dua keadaan. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, para ulama berselisih pendapat. Hal iqamatul haddi bimujarradihi kafaratun lidzam min ghairi taubatin amla. Apakah ditegakkannya hukuman fisikal itu semata-mata itu menghapus dosa tanpa adanya tobat atau tidak? Misalkan apa, orang yang minum khamar kemudian kena sebat 40 kali. Ini langsung menghapus dosa atau wajib dia bertaubat agar dosanya terhapus? Ada dua pendapat. Ala qaulain, ada dua pendapat. Memang riwayat-riwayat nampak berlainan. Ahaduhuma, yang pertama, anna iqamatal haddi kafaratun lidzambi bimujarradihi. Kafaratan.
bahwasanya ditegakkannya hukum fisikal adalah penghapus untuk dosa semata-mata, yaitu sebagai penghapusan walaupun tidak bertaubat. Dosanya sudah ditebus dengan hukuman fisikal itu. Wa huwa marwiyun an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali wa binihil Hasan wa an Mujahid wa Zaid bin Aslam wa huwa qaulu Tsauri wa Syafi'i ikhtiyaru bin Jarir wa ghairihi minal mufassirin. Baik, dan pendapat ini sangat kuat. Karena apa? Dalilnya banyak sekali. Musibah dunia, terutama musibah yang besar-besar itu mampu untuk menghapus dosa besar. Baik. Terutama kalau musibahnya berupa ditegakkannya hukum syar'i, maka ini sebagai ganti dari dosa dia. Baik. Asani, pendapat kedua, annahu laisa bikafaratin bimujarradih. Dia bukan sebagai penghapus dengan semata-mata hukuman tadi. Fala budda min taubah, wajib ditambah dengan taubat. Baik. Jadi sudah dihukum disebat, tetap belum menghapus dosa. Menurut pendapat kedua, wajib dia bertaubat. Wa huwa marwiyun an Safwan ibni Sulaim wa ghairih wa rajjahahu Ibnu Hazm wa ta'ifatun min mutaakhiri al-mufassirin. Si bagusnya koma ya, bukan titik. Dan juga dirajihkan oleh sekelompok mutaakhirin dari ahli tafsir kal Baghawi wa Abi Abdillah ibni Taimiyah. Abu Abdillah berarti dohirnya adalah datuknya ya, Majduddin Abdul Barakat Ibnu Taimiyah, kalau tak salah datuknya Syekhul Islam. Wa ghairihima, dan yang selain mereka berdua. Wastadallu biqaulihi ta'ala fil muharibin. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang memerangi Allah. Memerangi Allah dan Rasulnya itu. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim illal ladzina tabu. Iya, ini memang kuat sekali juga. Yang demikian tadi, yaitu mereka dibunuh, ataukah disalib, atau tangan kaki dipotong secara bersilangan, itu sebagai kehinaan untuk mereka di dunia, dan mereka di akhirat mendapatkan siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Ini hujah kuat sekali. Ternyata hukuman tadi tidak menghapus dosa, kecuali kalau bertaubat. Lalu bagaimana jawaban pendapat pertama terhadap ayat ini? Nah, sebagian mengatakan, orang-orang tadi yang istilahnya sampai memerangi Allah dan Rasulnya, mereka ini boleh dikatakan sebagai orang kafir. Makanya musibah di dunia itu tidak cukup untuk menghapus dosa. Mereka orang kafir sampai memerangi Allah dan Rasulnya. Cuma memang masih ada sisi takwil. Karena ayat tidak hanya memerangi Allah dan Rasulnya, tapi juga apa? Mengisyaratkan kepada membuat kerusakan di bumi. Memang khilafnya panjang masalah ini. Waqad yujabu an hadza, hujah yang didatangkan oleh kelompok kedua ini telah dijawab bi anna uqubata dunya wal akhirah la yalzamu ijtima'uha, bahwasanya hukuman di dunia dan di akhirat itu tidak wajib bersatu. Ayat tadi bicara apa? Kehinaan di dunia dan juga di akhirat ada siksaan yang besar, tapi tidak selalu dua hukuman ini bersatu. Sudah dapat di sini, dapat di sana juga. Itu tidak selalu. Kalau orang kafir memang. Kalau orang mukmin tidak selalu demikian. Karena dalil yang lain sudah menunjukkan adanya keringanan untuk orang mukmin. Tidak digabungkan antara hukuman dunia dan akhirat. Faqad dallat dalilu ala anna uqubatad dunya tusqitu uqubatal akhirah. Dalil telah menunjukkan bahwasanya hukuman dunia itu menggugurkan hukuman akhirat. Jadi keumuman ayat Al-Maidah telah dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Untuk haknya orang yang kafir ya memang dunia akhirat kena dia. Yang mukmin terserah Allah Ta'ala. Wa ammastisna'ul ladzina tabu, adapun perkecualian disebutkan dalam ayat tadi illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat, fa inna mastasnahum min uqubati dunya khassah. Allah hanyalah memperkecualikan untuk mereka dari hukuman dunia semata. Yaitu kalau di dunia tidak mendapatkan hukuman, apakah pasti mendapatkan hukuman di akhirat? Ya, kemungkinan ancamannya begitu, kecuali yang bertaubat. Nah, yang bertaubat di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Jadi dalil-dalil masih mungkin untuk
disatukan, dikumpulkan. Walihada khassahum bima qablal qudrah. Maka dari itu Allah mengkhususkan mereka dengan apa? Sebelum ditangkap oleh pemerintah. Baik. Min qabli an taqdiru alaihim illa ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang yang bertaubat sebelum kalian wahai penguasa menangkap mereka. Maka apa? Kalau mereka sudah bertaubat sebelum ditangkap, maka mereka tidak boleh dihukum dengan hukuman dunia. Wa uqubatul akhirah tandafi'u bitaubah qabla al-qudrah wa, sedangkan hukuman akhirat itu akan tertolak dengan taubat. Sama saja orangnya sudah ditangkap atau belum ditangkap. Baik. Jadi tetap hujah yang terkuat ada pada kelompok pertama. Bahwasanya musibah di dunia itu menghapus dosa tadi. Sebagaimana dalam hadis Ubadah. Wa yadullu ala annal hadda yutahhiru dzam. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya hukuman fisikal itu akan menyucikan dosa. Qaulu Ma'is lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ma'is kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni asabtu haddan fatahhirni." Sesungguhnya saya melakukan sesuatu yang menyebabkan had, maka sucikanlah saya. Ini dalam di dalam balaghah dinamakan apa ya? Meletakkan musabab pada posisi apa? Sabab. Had ini musabab, yaitu akibat. Penyebabnya apa? Yaitu az-zina. Saya melakukan had, maksudnya saya melakukan zina yang menyebabkan datangnya hukum fisikal. Maka sucikanlah saya. Dan Rasulullah tidak mengingkari. Menunjukkan bahwasanya hukuman fisikal tadi, yaitu dirajam, ini menyebabkan orangnya suci dari dosa. Walaupun kelompok kedua membantah, mengatakan Ma'is bin Malik datang dalam keadaan sudah bertobat. Memang khilafnya agak berat. Tetapi kalam Ma'is bin Malik diakui oleh Nabi bahwasanya had itu memang menyucikan dosa. Bukan masalah taubatnya, tapi hadnya. Wa kadzalika qalat lahu al-Ghamidiyah. Demikian pula wanita Ghamidiyah berkata kepada Nabi seperti itu. Walam yungkir alaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perkataan dia bahwasanya hukuman fisikal itu menghapus dosa. Fadalla ala annal hadda taharatun li sahibih. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukuman fisikal itu menjadi penyuci untuk pelaku dosa itu. Wa yadkhulu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk juga ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratuh. Barang siapa melakukan sedikit saja dari maksiat tadi, kemudian dia dihukum dengan itu di dunia, banyak bak sababiyah, maka itu sebagai penghapusan untuk dia. Al-uqubatan, dua jenis hukuman. Al-qadariyah, hukuman yang sifatnya adalah takdir. Apa itu? Minal amrod, ya berbagai penyakit. Wal asqam, ya sakit-sakit yang lainnya. Itu juga sebagai penghapus dosa. Termasuk apa? Panas, ya kata Nabi. Tohur, menjadi apa? Penyuci dosa. Sakit panas itu, demam. Wal ahaditsu fi takfiri dzunubi bil masaib katsiratun jidda. Kata Imam Ibnu Rajab, hadis-hadis tentang dihapuskannya dosa-dosa dengan sebab musibah-musibah itu banyak sekali. Wa hadhil masaib yasulu biha lin nufus minal alam nadhirul alamil hasili bi iqamatil had. Musibah-musibah ini akan menyebabkan rasa sakit pada jiwa seperti rasa sakit yang dihasilkan oleh penegakan had. Wa rub dzalika katsira, dan boleh jadi malah lebih banyak lagi dari itu. Misalkan apa? Mencuri terlalu berat ya. Tapi mungkin misalkan mencuri tangannya dipotong. Sementara musibah boleh jadi apa? Dua tangan yang hilang misalkan. Boleh jadi musibah takdir itu malah lebih menyakitkan. Atau kalau yang tadi apa tadi? Minum khamar disebat 400 berapa? 40 kali. Sementara musibah dunia ternyata berupa
Apa misalnya ya, yang lebih berat dari kena sebat 40 kali. Nah, dia dicegat oleh apa itu? Oleh Samseng dipukuli 100 kali. Oh, lebih banyak ternyata. Misalkan. Nah, itu juga menghapus dosa, namanya musibah. Dan boleh jadi memang musibah lebih menyakitkan daripada hukuman had. Terkadang seperti itu kata beliau. Waqat yuqal, boleh juga dikatakan fi dukhuli hadhil uqubati al-qadariyati fi lafzi hadis Ubadah nadhar. Masuknya hukuman-hukuman yang bersifat takdir ini, takdir yang maksudnya yang bukan had, jelas semuanya takdir sebenarnya. Ke dalam lafaz hadis ini masih perlu diteliti. Li'annahu qabilun min li'annahu qabala man uqiba fid dunya sitrallahi alaih, karena Nabi menghadapi, melawan, menjadikan berhadapan terhadap orang yang dihukum di dunia dengan apa? Allah menutupi dia. Wa hadhil masaib la tunafis sitr, sementara musibah-musibah ini tidak bertentangan dengan ditutupinya dosa. Tak masalah. Sama saja Allah menampakkan dosa dia atau tidak, hukuman seperti keumuman kalam Nabi boleh untuk menghapus dosa. Wallahu a'lam. Al-qismus tsani, jenis kedua dari pelaku dosa, alla yu'aqaba fid dunya bidzambih. Dia di dunia tidak dihukum dengan sebab dosa dia. Bal satara alaihi dzambah. Bahkan Allah menutupi dosa dia. Memang Allah Maha baik, Maha penyabar, wallahul musta'an. Wa yu'afi min uqubatih, menjaga dia dari hukumannya. Sengaja Allah Ta'ala tidak menghukum dia di dunia. Dan Allah Maha penuh hikmah. Fahadha amrul akhirah, maka urusannya diserahkan kepada Allah di akhirat nanti. Ketika di dunia selamat, di akhirat gimana? Terserah Allah. Insya'a ayyu'afiya anhu afa'an. Karena apa? Maf'ul bihnya terhapus. Kalau dia ingin apa? Kalau Allah ingin memaafkan dia, jawabnya syarat apa? Allah memaafkan dia. Wa hadza muwafiqun liqaulillahi azza wajal, dan ini sesuai dengan firman Allah azza wajal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia dipersekutukan dengan sesuatu. Sesuatu dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan. Dun bermakna adwan wa ahwan, lebih ringan dari kesyirikan tadi. Untuk orang yang Allah kehendaki. Ini juga sama, maf'ul bihnya terhapus. Liman yasha'u, apa itu? Maghfiratah, untuk orang yang Allah kehendaki pengampunannya. Wa fi dzalika raddun 'alal khawariji wal mu'tazilah. Di dalam peristiwa tadi atau dalil-dalil tadi ada bantahan terhadap khawarij dan mu'tazilah fi qaulihi, di dalam perkataan orang tadi, innallaha yunar idza lam yatub. Sesungguhnya Allah akan mengekalkan dia ke dalam neraka, di dalam neraka jika dia tidak bertaubat. Jelas ucapan mereka menyelisihi dalil banyak sekali. Wa hadzal mastur fid dunya lahu halatan. Orang yang Allah tutupi di dunia ini, tidak dibongkar aibnya dan tidak dihukum di dunia, maka dia memiliki dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, ayyamuta ghaira taib. Dia mati tanpa bertaubat. Fahada fi masyiatillah kama dzakarna. Maka orang ini berada di dalam kehendak Allah, yaitu terserah Allah keputusannya, seperti yang telah kami sebutkan. Wasaniyah ayyatuba min dzambih. Dia kemungkinan kedua, dia ditutupi dan memang dia bertobat dari dosanya. Merahasiakannya dan bertobat kepada Allah. Faqala ta'ifah, sekelompok ulama mengatakan innahu tahtal masyiati aidon. Orang ini walaupun sudah bertaubat, tidak dihapus dosanya tapi terserah Allah. Menurut pendapat ini. Wastadallu bil ayatil madhkurah. Mereka berdalilkan dengan ayat yang disebutkan tadi, ayat An-Nisa. Tetapi ini tentunya menyelisihi pendapat yang betul. Bahkan Syekh kata beliau, Atufatul Iraqiyah mengatakan ulama mufassirin bersepakat bahwasanya ayat An-Nisa ini untuk orang yang tidak bertaubat. Adapun orang yang bertaubat
maka apa? Pasti diampuni dosanya. Sesuai dengan di dalam ayat Az-Zumar, ulama mufassirin sepakat ayat Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ini untuk orang yang bertaubat. Yang bertaubat dijamin dia dihapus dosanya, walaupun dosanya sampai dosa yang paling besar, dosa syirik. Makanya pendapat pertama keliru, yang mengatakan walaupun sudah taubat tetap tahta masyiah, tidak demikian. Wa hadis Ubadah, mereka berdalilkan dengan hadis Ubadah. Padahal ayat dan hadis tidak bicara tentang orang yang bertaubat. Wal aksarun, kelompok kedua, dan ini mayoritas, ala annata iba minadzam maghfurun lah. Berpendapat bahwasanya orang yang bertaubat dari dosa, dia pasti diampuni. Yang penting memenuhi syarat taubat. Baik. Wa annahu kaman la dzambalah, dan dia seperti orang yang tidak berdosa. Ma'ruf, hadis Aisyah muttafaqun alaih. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, kecuali orang yang bertaubat, iman dan beramal soleh. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Al-Furqan, tamam. Ayat ini turun di Makkah, kabar gembira bagi orang-orang Makkah yang bertanya pada Nabi waktu itu. Waqal ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannat. Mereka itu yang bertaubat setiap kali berbuat dosa kemudian bertaubat, pahala mereka adalah pengampunan dari Rabb mereka dan surga-surga yang sifatnya tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungai itu mengalir di bawahnya, di bawah surga-surga mereka atau kebun-kebun mereka. Khalidina fiha, hal dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Fayakunu taibu hina idzin mimman sya'allahu ayyaghfiralah, maka jadilah orang yang bertaubat ketika itu termasuk dari orang yang Allah kehendaki untuk mengampuninya. Masuk kalaupun dikatakan tahta masyiah, tapi apa? Allah memang menghendaki dia untuk diampuni dengan cara dia bertaubat. Wastadalla ba'dhum wa huwa Ibnu Hazm, sebagian dari mereka yaitu Ibnu Hazm, bi hadis Ubadah hada, dengan hadis Ubadah ini, ala anna man aznaba dzamba, bahwasanya orang yang melakukan suatu dosa, fa innal afdalalah, maka yang paling utama untuk dia ayatiyal imam, datang kepada imam, fayatarifa indah, kemudian dia mengakui di hadapan imam, liyuqima alaihil had, untuk menegakkan had. Telah kita lewati, Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya kalau dia tidak datang ke imam, walaupun dia terkena hukuman apa istilahnya, hukuman takdir, tapi bukan hukuman had, tetap dia belum terhapus dosanya. Makanya apa? Datang kepada imam mengakui dosanya begini, agar ditegakkan had, hatta yukaffara'an, sehingga dosanya itu dihapus. Wala yabqa tahtal masyiah fil khatar, sehingga tidak tetap di bawah kehendak Allah, kehendak untuk tak tahu diampuni atau dihukum. Fil khatar, dia dalam situasi bahaya. Dan tentunya pendapat ini tidak betul. Dalil yang banyak menunjukkan apa? Justru menyuruh untuk menutup aibnya, sebagaimana nasihat Abu Bakar dan nasihat Umar kepada orang yang hendak datang kepada Nabi mengakui dosa dia. Sampai ke pemerintah dan tidak menganiaya orang lain, cukup dia bertaubat antara dirinya dengan Allah. Kalau terkait dengan orang lain, selesaikan antara mereka, tidak perlu sampai ke mahkamah. Kalau sudah sampai ke mahkamah, hukum Allah wajib ditegakkan. Wa hadza mabniun ala qaulihi inna ta'ib fil masyiah. Ini dibangun di atas ucapan dia, dan ucapan Ibnu Hazm keliru rahimahullah. Sesungguhnya orang yang bertaubat masih tetap di bawah kehendak Allah, yaitu tidak jelas diampuni atau tidak diampuni, masih belum jelas. Was-shahih, yang betul kata Imam Ibnu Rajab, anna ta'ib taubatan nasuha maghfurun lahu jazma. Orang yang bertaubat dengan taubat yang jujur, nasuhan yaitu shadiqan, ini diampuni secara pasti. Walakinnal mu'min yattahimu taubatah, tapi seorang mukmin selalu mencurigai taubat dia, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap Ma'is bin Malik. Cerita Ma'is bin Malik, kenapa dia tidak menutup diri sendiri bertobat antara dia dengan Allah? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena memang Ma'is bin Malik sahabat imannya sempurna,
tetap apa merasa jangan-jangan tobat saya tidak betul, ibadah saya tidak sempurna. Itu yang pasti, yaitu disucikan di hadapan penguasa. Walaupun sebenarnya sah, tapi orang mukmin memang selalu merasa apa? Takut-takut kepada Allah Ta'ala. Tayyib. Wala yajzimu bisihatiha. Seorang mukmin yang hakiki tidak berani memastikan tobat saya sudah sah, saya sudah bagaikan bayi yang tidak punya dosa. Ya, mukmin tak berani macam itu. Wala biqabuliha, tidak berani memastikan taubat dia itu sudah diterima oleh Allah. Fala yazalu khaifan. Mukmin akan terus-menerus merasa takut min dambihi wajilan, dari dosanya, wajilan, dan merasa gentar. Tayyib. Ya, ini karakter mukmin. Walaupun secara fikih orang yang bertaubat dengan taubat yang sempurna, dosanya sudah habis. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.